Yuk. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Yuk, mana tangan bagusnya? Ibu adik mau minta tolong sama Azam. Ayo Zam, pimpin doa Azam. Ya. Tangan bagusnya. Suara pintarnya di bawah. Saya sikap berdoa. Coba lihat kiri, kanan, depan, belakang. Ada nggak teman kita yang hari ini tidak sekolah? Fahmi ya, Fahmi belum sehat. Kemarin dia jatuh pas di pantai. Kepalanya kena batu terus dijahit. Siapa lagi yang tidak masuk lagi? Gea sakit nak. Habis pulang dari kampung, dia masuk angin. Kita doakan teman-teman kita yang hari ini tidak masuk sekolah, semoga cepat sembuh, bisa belajar sama-sama. Sebagai wujud rasa nasionalisme kita, sebelum belajar kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Misalnya, Bu Ade hari ini membeli 8 permen. Hari ini Bu Ade beli 8 permen. Besok Bu Ade berencana mau beli 5 permen lagi. Berapa jumlah permen yang dibeli Bu Ade? 13. Berarti 8 ditambah 5. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Boleh selain beli permen, mau beli pensil, beli buku, terserah. Siapa yang berani? Yo, Ezel. Pak Zel. Saya ingin membeli pensil. Berapa buah? 8. 8. Terus? Dan saya berencana besok membeli pensil 5. Terus berapa? Kedua pensil saya. Nah, boleh. Boleh ya, kata Reza. Hari ini dia mau berencana mau ke Salemba, beli 8 pensil. Terus di rumahnya juga ada 5 pensil katanya yang belum dipakai. Berarti jumlah pensil Reza sekarang ada berapa? 13. Terima kasih ya Reza ya. Tepuk tangan dulu untuk Reza. Nah, penjumlahan anak-anak sudah tahu sekarang ini. Siapa yang tahu apa itu pengurangan? Oke, kita lihat. Pengurangan artinya mengambil atau mengurangi sebagian dari angka. Pengurangan tandai dengan simbol kurang. Misalnya, nggak usah kita pakai contoh ini, pakai yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, Bu Ade punya 5 pena di dalam kotak pensil. Tapi ada 2 pena yang sudah Ibu Ade pakai dan habis. Penanya sudah 2 yang Ibu pakai sampai habis. Berarti sisa pena yang belum terpakai ada berapa? Ada berapa? 3. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Arif bisa? Ya Arif, buat Arif. Saya memiliki 5 pensil. Ya, Dipakai 2. ya. Habis. Habis. Sisanya 3. Betul? Betul. Ayahnya Arif punya 5 pensil. Terus ada 2 pensil, kata Arif, diruncing terus. Jadi apa?
Jadi, berapa jumlah sisa denganku sekarang? Bagaimana cara menghitungnya ya? Nah, ini dia kata kunci soal cerita. Jika pengolahan biasanya ada kata-kata positif seperti ini. Diberi, makan lagi, membuat lagi, membeli lagi, jumlah semuanya. Untuk kata kunci soal cerita pengurangan, biasanya ada kata-kata negatif seperti ini. Diambil, rusak, diberikan, mati, hilang, dimakan, dan jumlah sisanya. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Ada 25 kelereng di kantong A. Ada 20 kelereng di kantong B. Berapa jumlah kelereng semuanya? Bagaimana ya cara menghitungnya? Yaitu kalimat matematika. Dalam kantong A ada 25, jadi kita tulis 25. Dalam kantong B ada 20, jadi kita tuliskan 20. Karena yang ditanyakan adalah jumlah semuanya, jadi kita tambah. Jadi 25 ditambah 20 sama dengan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Lihat dulu, cara. Nah, kita bisa menggunakan penjumlahan bersusun pendek seperti ini. Nah, kita tuliskan 25. Kemudian kita jumlahkan dengan 20. Kita tulis secara susun ke bawah seperti ini ya. Nah, kita menghitung dari yang satuan yang berwarna biru. 5 ditambah 0 sama dengan Berapa? 5. Kemudian kita jumlahkan yang puluhan yang berwarna merah. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 45. Jadi jumlah kelereng semuanya ada 45 kelereng. Gampang? Lanjut ke Perhatikan soal contoh kedua. berikut ini. Edo punya 45 donat. Kita duduk Dan lagi lah. makan semua lagi 10. Berapa jumlah sisa donat Edo sekarang? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita tuliskan dulu kalimat matematikanya. Dalam soal, Edo punya 45, jadi kita tuliskan 45. Dimakan, berarti dikurangi. Dimakan lagi 10, jadi dikurangi 10. Berapa sisanya? Coba. Edo punya 45. Dimakan 10. 35. Berapa sisanya? Betul nggak ya? Hasilnya 35. Coba kita lihat. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita bisa menggunakan cara bersusun pendek. Pengurangan bersusun pendek seperti ini. 45. Kemudian dikurangi 10. Kita tuliskan susun bawah seperti ini ya. Tandanya tambah atau kurang? Nah, kita menghitungnya dari yang satuan yang berwarna biru. 5 dikurangi 0. Nah, berapa hasilnya? 5. Lalu kita menghitung yang puluhan yang berwarna merah. 4 dikurangi 1. Berapa hasilnya? Terus Jadi 45 dikurangi 10 hasilnya 35.
Cia dan kawan-kawan, kelompok Cece dan kawan-kawan. Ini tugasnya. Nama tugasnya TTS, penjumlahan dan pengurangan. Tugasnya anak-anak apa? Ya, khusus yang di depan ya. Ingat, khusus yang di depan. Ada penjumlahan dan ada pengurangan. Hitungnya sama-sama, tapi yang nulisnya boleh satu orang atau ganti ya. Oke? Dihitung sama-sama. Ditulisnya juga sama-sama. Boleh nggak rebutan? Boleh nggak rebutan? Tidak. Misalnya Cia hitung yang ini, nanti Rafis hitungnya yang sebelahnya, Kean hitung yang ujungnya atau yang bawahnya. Tidak saling rebutan. Terus di atas ada tulisan nama. Tulis nama-nama anak-anak yang ada dalam satu kelompok. Boleh dong kita kerjakan sendiri? Tidak. Ini tugas kelompok. Terus ada tugas untuk kelompok tengah. Nih, kelompok tengah. Aza dan kawan-kawan, Al dan kawan-kawan, Faiz dan kawan-kawan. Di sini ada soal cerita, pengurangan dan penjumlahan. Dibaca sama-sama, dikerjakan sama-sama. Tulis di sini cara bersusun pendek yang seperti contoh, sama cara bersusun panjangnya. Seperti yang pernah Ibu Ade ajarkan sebelumnya. Masih ingat? Masih. Soal ceritanya ada 4 soal, depan dan belakang. Yang nulisnya satu orang aja, yang tulisannya paling rapi. Oke? Yang lainnya bilang aja, kasih tahu. Misalnya, di sini ada 22, tulis 22 bilang temennya. Oh, itu tuh tambah berapa? Lihat angkanya, ya. Oke? Tidak saling rebutan. Atau boleh juga, misalnya nomor 1-nya dikerjakan sama Al, nomor 2-nya dikerjakan sama Fania, nomor 3-nya dikerjakan sama siapa? Ya, Iza. Yang ininya sama Kata, nomor 4-nya sama Kata. Ya, boleh ya, berbagi satu-satu. Oke? Oke, kelompok tengah. Oke, kelompok tengah. Bisa dimengerti? Ya. Nanti kalau udah ngerti, tanya lagi ya. Boleh tanya. Nah, ini untuk kelompok yang belakang. Nala dan kawan-kawan, Al-Fatih dan kawan-kawan, Masya dan kawan-kawan. Sebelum anak-anak menempelkan ini, dihitung dulu. Oke? Ada yang bagiannya hitung, ada yang bagiannya memotong. Tapi jangan salah potong. Lihat hasilnya. Kalau sudah betul semua hasilnya, sudah Bu Ade koreksi, baru boleh ditempelkan gambarnya. Oke? Ditempel lem. Lihat cara taruh lemnya. Jangan sampai menutupi angka. Jangan sampai menutupi soal-soalnya. Jadi taruh lemnya sedikit aja di atas. Ya, taruh lemnya sedikit di atas. Baru ditempelkan gambarnya. Bisa? Bisa? Belum kedengeran suara semangatnya. Bisa? Aku bisa. Aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Nama-nama teman satu kelompoknya ditulis. Kenal kan sama temannya kan?
berbagi gambar. Ya, kelompok audio visual kinestetik, mereka mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kalau sudah tahu hasilnya, mereka menempelkan potongan puzzle menjadi bentuk utuh. Menjadi bentuk apa itu, Nak? Gambar apa? Iya, keadaan di bawah laut. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok kinestetik. Silakan duduk. Kelompok kami mengerjakan soal cerita. Cara jawabannya pakai cara susun tete dan tanya. Terima kasih, Arif. Tepuk tangan dulu untuk kelompok audio visual.